Halo Samis, balik lagi sama saya di Series Eksklusif. Dan hari ini spesial banget karena gue bakal interview dengan orang-orang hebat ini. Terbalik. Terbalik Vino Bastian gitu kan. Segini pala ini udah dari zaman kuliah gitu ya kan. Gila. Kenapa sama apa? Iya deh, terus tulisannya Tanah Runtuh. Dari pertama kali dengar judulnya Tanah Runtuh apa sih sebenarnya? Nanti kita bahas lebih jauh dan kita ngobrol-ngobrol lebih banyak lagi tentang film Tanah Runtuh langsung dengan para artis ya. Ada Vino Bastian, Halo, Semis. Sigi Wimala, Halo. terus Mas Royhan, Halo Semi. dan juga Jerry. Jadi kami- Halo, Semis. Oke guys, satu persatu dulu nih ya. Kita kenalan dulu. Kalian berperan sebagai apa dan signifikan dalam cerita kayak gimana sih? Mulai dari mana dulu nih? Bebas. Dari gue iya. Di sini gue berperan sebagai Idam. Idam itu seorang polisi yang ditugasin ke daerah Poso, Tanah Runtuh, untuk tugas yang lain sebenarnya. Ada tugas yang spesifik. Tapi ternyata dia di sana mendapatkan satu rasa kemanusiaan. Dia tuh terpanggil untuk menyelesaikan sebuah konflik yang sebenarnya sederhana, mengantarkan dua orang anak kembali ke ibunya. Nah, itu menjadi tugas yang mungkin kalau orang ngelihat itu tugasnya sebetulnya simpel banget sih. Tapi kalau itu nggak berhasil, tugas-tugasnya Idam yang sebenarnya banyak itu nggak akan ada artinya. Jadi sesimpel itu sebenarnya. Dan Ininya dia. di balik ada peristiwa ini ya berarti ya, peristiwa tragedi Poso. Tragedi Poso. Walaupun kita nggak mencoba mengungkit luka lama tragedi itu, justru ada sebuah cerita yang jarang diceritain gitu. Ya cerita dua anak ini. Gitu. Oke. Nah itu yang mau kita coba angkat, lebih mengedepankan kemanusiaannya ya dibanding kita mau menceritakan tentang konfliknya. Itu hanya menjadi kayak latar belakang yang sebetulnya berbarengan dengan kejadian itu. Kalau Mas Sigi? Aku berperan sebagai Ajus, ibu dari Kai sama Ringo yang saat insiden terjadi terpisah. Misi aku sebagai seorang ibu adalah untuk mencari anak-anak di tengah konflik tersebut. Saya di sini berperan sebagai Dulo. Nama panjang mungkin Abdullah. Mungkin. Gue kira lo mau dulu. Dulo di sini berperan sebagai salah satu tim khususnya Komandan Idam lah. Oke. Agak begajulan, cuman dalam arti yang santai lah, polisi santai. Cuman seiring waktunya berjalan, lama-lama karakter agak menipis tuh. Karena lebih ke konflik sama dramanya ini kan, jadi kita sebagai itu udah membantu Komandan Idam gimana caranya ini anak berdua ketemu sama Ajus. Jadi awalnya jadi komik dari doang, tapi akhirnya harus punya andil yang lebih. Iya. Jerry. Kemarin gue siapa yang namanya? Roni. Ronce. Kalau dipanggil lo dulu tuh Ronce, enggak, itu nama bercandaan. Jadi sama sih, kita satu tim cuman kita duluan ada di sana. Oke. Ceritain dong gimana kalian bisa terlibat dalam film ini. Pertama kali ketika mendapatkan tawaran Tanah Runtuh judulnya, itu gimana? Dari Jerry dulu deh. Gantian. Ini tahun lalu ya. Lo berpikir awalnya film Tanah Longsor ya? Itu dia. Tentang itu kan? Tadi ini apa judulnya kok Tanah Runtuh? Iya. Banyak yang tahu kalau misalnya Tanah Runtuh itu Nama sebuah daerah. Sebelumnya emang pas ditawarin tuh bener-bener nggak tahu kalau apa nih film tentang apa gitu kan, cuman nih tentang musibah atau apa gitu kan, cuman judulnya doang kan. Sama aku juga waktu itu jujur iya sih. Nih bangunan-bangunan yang apa nih terbengkalai lah atau apa gitu. Pokoknya intinya pas ditawarin, terus pas meranin ketemu sama temen-temen cast-nya, wow, oke juga ternyata gitu. Ternyata sama Vino main sama Sigi Wimala. Itu dia sama senior kita ini. Aduh, mantap sekali. Secara umur maksudnya. Wah, lo parah lu dulu. Parah lu. Parah Sigi lo. Enggak lah. Kita kan seangkatan. Iya. Berarti satu angkatan ini. Saya baru buat 3. Gue 22. Ya kan? Kasih 21 kan? Iya, satu tapi jadi Ajus. Pas ditawarin Tanah Runtuh, cuman kan kalau aku bisa dibilang bawel untuk casting. Mesti tahu ceritanya itu gimana, direkturnya siapa, tentang apa. Picky ya.
Lumayan. Lumayan. Gue enggak lah, gue butuh duit gue. Bluffing doang di depan. Payable juga padahal. Iya, ambil juga. Dari Mas Rudi terus dikasih tau main sama anak Down syndrome, anak spesial. Wah, seru nih. Kapan lagi, dalam arti pengalaman kayak gitu kan belum tentu juga kan. Ditambah lagi sama katanya Kakak Vino main. Wah, ya udah. Apalagi dia kesempatan. Kan? Bisa dibilang udah lama banget nggak lihat Mas Ki di layar lebar loh ya. Adanya kemarin terakhir kayaknya di Katasis ya terakhir ya di kan. Nah, berarti terakhir apa ya? Aku lupa ya. Gatot Kaca jadi ibunya. Tapi sebentar doang ya kan. Jadi callingan ibu-ibu ya. Semoga kalau next Sama lagi. Apa sih yang bikin Mbak Sigi malah oke ini adalah kesempatan comeback yang luar biasa gitu. Dan apa yang bikin selama ini mana aja sih Mbak? di rumah aja kok main game. Waktu pertama kali di approach itu dengan nama direkturnya Mas Rudi Sudjarwo, itu yang sebenarnya bikin aku Pernah juga dia pengen balik lagi untuk kerja sama dia karena terakhir itu 21 tahun yang lalu. Iya betul tentang dia ini. Yes, itu malahan itu dulu tuh film pertama aku. Ya. Karena dulu tuh merasa itu baru pertama kali dan sampai saat ini ada rasa kayak, dude, I should have done better back then. Karena ya maksudnya kayak kurang maksimal dulu gitu. So aku pengen give it another try, kerja sama Mas Rudi karena it's not easy to work with him, to be honest, ya kan? Jadi aku say yes and it's a challenge juga untuk aku secara pribadi. Kayak remedial gitu. Remedial sama Mas Rudi. Urusan soal itu intens kontak-kontak sama Mas Rudi nggak sih kayak Mas ada lagi nggak sih peran yang menarik gitu buat aku? Gitu. Enggak sih, dan kebetulan juga ceritanya based on true story. Itu yang bikin aku juga ngerasa tertantang karena ini belum pernah dapat film yang kayak gitu. Vino, ini juga kedua kalinya Ya, betul. Jarwo ya. Udah, sama berapa kali juga. Ya mudah ya gitu. Hampir 20 tahun juga ya. Iya. Kayaknya segituan deh. Iya sama, begitu pas berdapat pertama kali ditawarin, sebetulnya justru yang menarik buat gua untuk bergabung di sini adalah karena film ini sebetulnya menceritakan tentang konflik tentang anak-anak. Walaupun ini bukan film anak-anak, tapi peran utamanya sebenarnya dua anak ini gitu. Anak ini yang membawa cerita ini dan bertemu berbagai macam karakter, termasuk karakter gue, Idam di sini. Begitu lihat skripnya, begitu lihat ini ternyata ceritanya based on true story dan di daerah yang dulu kita cuma dengar Poso itu pernah konflik dan sebagainya. Ini gimana ya, syutingnya gimana nih? Dan itu beneran di Poso ya waktu itu? Nggak di sana karena kondisi udah berubah kan. Jadi kita waktu itu syuting Tanjung Kait ya. Kita syuting Tanjung Kait dan ternyata begitu dikasih lihat foto-fotonya Tanjung Kait dan Poso itu kayak hampir mirip. Dan banyak juga beberapa bangunan yang di Tanjung Kait itu yang belum sempurna atau yang udah bekas reruntuhan gitu. Jadi kayaknya jauhnya juga lumayan jauh sih Tanjung Kait itu ya. Mungkin lebih jauh kan itu dibandingin Poso lagi. Soalnya pernah denger aja. Tanjung Kait itu Cobain dong. Dikacang-kacang ke situ weekend. itu Banten. Kepancing. Jadi daerah yang sebetulnya dekat tapi nanggung gitu. Iya. Kalau dibilang dekat lebih dekat Bandung deh. Lebih dekat Bandung tapi dia masih di daerah Banten. Jadi kalau dari bandara tuh kira-kira masih sejaman lebih ke sana. Cuma iya dan jauh banget gitu. Dan itu jadi tantangan buat kita juga. Tapi kenapa gue mengambil itu karena pengen juga kerjasama sama Denny Siregar Production, terus kayak ngulang lagi sama Mas Rudi dan teman-teman di sini juga seru dan ya itu dua anak itu sih yang menjadi magnet gitu buat gue untuk wah ini kayaknya seru nih cerita tentang anak-anak. Setelah 20 tahun, hampir 20 tahun juga ya bekerja sama dengan Mas Rudi Sudjarwo, apa sih perbedaan yang dirasain dari dulu yang pertama kali didadak sama Mas Rudi sama sekarang? Apa Gi? Aku bisa bilangnya dari segi akunya karena aku mungkin dulu belum tahu apa-apa, terus kayaknya Bisa dimanain ya dulu? Oh iya. nggak inget juga sih. Cuman kalau sekarang lebih karena udah
maksudnya udah ada pengalaman setidaknya, dan intensi dalam bermain lebih kepada memfasilitasi anak-anak ini dibandingin just perform as an actor gitu. Itu aja udah different kan. Dan secara komunikasi juga lebih menurut aku sih lebih enak karena Mas Rudy juga mungkin nyaman dengan temanya dan memberikan kebebasan ke kita semua, gimana kita mendalami karakternya masing-masing, dan pendekatan ke si anak-anak ini juga cukup lama. Itu yang bikin menurut aku prosesnya juga jauh lebih menyenangkan, walaupun dengan challenge yang beda ya. Ya kembali lagi bermain dengan Rido yang juga pertama dan dia juga ini pertama kali dia terekspos dengan syutingan. Obviously itu juga overwhelming untuk dia. Ada saat-saat dimana kita juga harus lebih mungkin pace-nya akan diperlambat ataupun dipercepat untuk ngikutin mood-nya dia, dan itu pengalaman yang menurut aku juga berharga sih di dunia film. Kalau tanya perbedaannya, mungkin Mas Rudy sekarang lebih lebih dewasa, dalam arti bukan dulu gak dewasa, maksudnya apa katanya? Lebih gampang berdiskusi. Oke. Lebih gampang berdiskusi, lebih open. Kalau dulu kan lebih straight ya. Lebih ini. Tapi yang menariknya adalah justru Tanah Runtuh ini adalah tipe filmnya Mas Rudy banget. Mungkin itu yang jadi dia nyaman. Iya, tipe filmnya dia banget tentang apa ini Something emotional. iya. Terus yang kedua, gue baru sekali coba, walaupun ada skripnya, tapi dia mau coba satu sistem baru. Jadi kita readingnya itu sistemnya simulasi. Jadi simulasi itu kayak misalnya, oke, lo tahu skripnya kayak gini, jangan hafalin dialognya, tapi gue mau semua dialog itu keluarin lagi pakai dialog versi Direkam gitu. Direkam dengan proper kamera ya. Wow, serius? Iya benar. Kamera syutingnya dipakai untuk simulasi. Jadi ini ada filmnya si beneran yang syuting proper, satu lagi yang versi latihan. Iya. Bisa dua versi film. Iya. Dan semuanya kan handheld ya. Jadi Sultan juga kameramen ya, karena kan begitu kita explore dan kita improve dialognya, kan dialognya dari skrip. Siapa yang harus dialog, siapa yang tektokannya. Janjiannya. Dan udah oke. Sekarang kameranya ngikutin, dan itu menjadi jadi satu pengalaman baru lagi buat gua. Tapi jadi nguji sensitivitas kita juga sih, karena begitu itu dibawa ke lokasi, ternyata latihan yang itu sebetulnya enggak cur itu yang dipakai. Jadi begitu di lokasi ini ternyata kondisinya beda. Terus kita harus beradaptasi dengan Rido itu kan. Bukan yang Rido beradaptasi kita harus beradaptasi dengan Rido. Kita mau support Rido nih. Apalagi dia lebih highlight ya sebagai porsi perannya. Jadi apapun yang mau Rido lakukan adalah sah. Misalnya Rido dari jalan dari titik sini ke tengah dia belok. Iya. Jangan sampai kita yang lepas. Kita sama sekali tidak membebani Rido untuk harus berakting. Rido juga nggak membebani kita. Jadi memang sebenarnya kita lah yang harus memfasilitasi itu. Justru kayaknya Rido yang di mereka sangat supportive juga. Dan Rido tuh sejalan dengan waktu syuting, acting skills-nya tuh progression-nya tuh tinggi banget. Terakhir udah scene terakhir dia benar-benar acting. Dan menurut aku itu perubahannya tuh gila banget. Dan dia bisa nangis on spot, terus dia bisa gestur-gesturnya dia tahu ini scene ini lagi. Dia benar-benar ini tuh kayaknya bener ya, kata orang ada yang bilang kalau mereka punya kelebihan. Iya, dan dia belum pernah dikasih kesempatan gitu. Spesial banget. Jadi itu yang menarik. Tapi nggak tahu nih, yang cowok-cowok ini lebih suka sih karena banyak action kan. Iya nih, kalian yang harus berhubungan dengan kayak basically cuma di ending doang. Iya, aku lebih ke anak yang masuk drama, Cuman
yang laki-laki ini lebih action, bayangin action tapi handheld dan lodo. in the moment. Jadi gimana gue juga bingung tuh. Ceritain nggak pengalamannya soal itu? Pernah lagi intens itunya ya, apa adegannya, tiba-tiba moodnya Rido hilang. Nah, itu tuh Tugas kita. kayak Bangunin moodnya dia lagi. beneran kita ngajakin bercanda lagi, gimana caranya muter-muter naik motor gitu biar Sulap-sulapan. iya sulap-sulapan. Iya. Kita harus bisa jadi apa aja pada saat Rido udah Lagi nggak mood ya? hilang dari jalur dia tuh lagi syuting. Bisa dibilang kita jaga mood dia juga ya. Iya gitu. Itu sih challenge buat kitanya. Bisa gini, misalnya Rido at the moment dia lagi bete atau lagi apa? Oke, Rido lagi bete. Oke, kita ambil Rido adegan lagi bete, tapi kayak gini. Rido lagi happy. Oke, adegannya Rido happy, kalian gitu. Jadi kalian yang memfasilitasi untuk suasana supaya mengakomodir Benar. Iya. Jadi Gue penasaran deh, gimana Rido tuh bisa beradaptasi dengan kalian seolah-olah kayak dekatan dengan Sigi misalnya Sigi lah, kayak ya. beneran. Kalau lu sama lu juga kayaknya sepanjang film kan kelihatannya harusnya berinteraksi lebih banyak reaksi, tapi gue bukan bapak atau ibunya gitu. Jadi ya maksudnya pendekatannya bercakap pun bisa gitu, tapi kalau Sigi kan nggak tahu nih. Secara jadi Waktu simulasi itu lebih kepada bangun trust sih. Karena ya nggak usah Rido ya, kayak anak siapapun Iya, betul. umur segitu baru pertama kali syuting pasti mood-moodan itu pasti ada. Lebih kepada create a safe space untuk dia, karena bayangin kita harus bangun itu dari simulasi, karena bayangin kalau kita di Tanjung Kait di tempat dimana dia juga nggak familiar, terus nggak nyaman, panas, kotor. Belum lagi nanti ada banyak orang yang dia nggak kenal gitu. Itu yang harus kita bangun gitu, safe space itu. Karena kebetulan juga aku sebagai seorang ibu, itu yang dibangun harus benar-benar physical touch. Terus dia sangat physical touch ya. Dia sering peluk orang, dan itu yang bikin Rido juga menarik sebagai aktor. Dia tuh empatinya tuh tinggi banget. penting banget sih jadi Dia kalau ngelihat ada kru yang capek, dia yang malahan semangatin. Dia semua orang dipeluk, kalau pamit dia pamit ke semua orang. Iya, dia itu yang sebenarnya. Iya, dan mungkin ngebangun chemistry sama dia juga bisa dibilang nggak terlalu sulit, karena anaknya baik gitu. He's a good kid. siapa aja baik kan. Iya, dan kita juga belum mention si Yohan. Yohan tuh yang sebenarnya paling berat tugasnya. Karena Yohan itu yang lebih banyak scene berdua. Dan di sini ceritanya Yohan jadi iya, seharusnya dia jadi adik, tapi dia jadi big brother-nya. Emang di kenyataan waktu syuting dia benar-benar kayak gitu. Jadi adiknya Dia sebenarnya adiknya, cuman dia harus jadi situasi, karena secara situasi tetap adiknya kan? iya adik, tapi karena posisinya dia yang lebih capable, dia yang jadi kakaknya. Ini Yohan juga dewasa ya. Dewasa banget. Oh my God, dia mungkin lebih dewasa daripada aku yang di sini. Enggak. Iya, Aslinya lebih tua Rido. Rido, aslinya. Tapi di cerita juga seharusnya Rido yang lebih dewasa. Tapi pernah waktu itu berantem nih mungkin Rido juga lagi Capek. anak-anak iya anak-anak Namanya anak-anak. iya berantem beneran nggak mau kalah beneran nggak mau kalah biasanya Yohan yang kalah kan biasanya Itu simulasi. tapi kali itu Itu simulasi. Gak tau lama sih, ketika gue penasaran deh dengan Lumayan cepat loh. Lumayan cepat loh. Iya, nggak terlalu lama, sekitar 2 mingguan lebih lah. For action ya. makanya dengan 11 hari gitu masalahnya ya kan. 11 hari deh. Iya. Ambisius banget sih. Kalian sempat ini nggak setelah setelah syutingnya terus sempat rakat misalnya itu sempat lihat nggak dikasih lihat nggak ini Aku sih belum, cuma sempat dikasih lihat itu kayak kita yang di bareng-bareng di sini, tapi itu belum jadi sih, belum grading, belum apa. Sama waktu pas dubbing sedikit, tapi belum. Tadi makanya ketemu produsernya bilang, gimana filmnya? Kasar banget kan, karena ini belum pernah. Jujur gue belum pernah melakukan ini gitu, karena syuting biasanya kan on script,
bla 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 gitu kan, semua jelas. Nah ini ada skripnya, tapi begitu di set Mas Rudi tuh punya, gue pengennya kayak begini, dialognya coba bikin natural lagi, nggak kayak di skrip. Kalau misalnya dalam keadaan kayak gini, apa yang kamu mau sampein gitu? Improv banget gitu. Apa yang mau sampein? Improv banget ya. Pas stand up comedian ya. Kadang-kadang kita boleh Panjang lagi kan. iya. Apa ya skripnya ini? Oh skripnya ini. Ternyata enggak, dia nggak mau sama skrip. Challenge banget lagi ya. Banget challenge-nya ya. Bisa lihat itu hasilnya setelah lihat hasilnya gimana? Belum. Bukan sih. Kita kasih gambarannya, oh ternyata dari situ aja udah kelihatan beda banget dari Iya. yang gue alamin setelah waktu syuting misalnya. Kalau trailernya sih bikin penasaran sih, Iya. bikin penasaran. Cuman Bener, kalau fullnya kita belum nonton. Kita sempat waktu itu 10 menit awal doang ya. Cuma tuh belum Iya fix kan. Iya. Itu belum fix. Oke, buat kalian siapa sih yang sebenarnya paling cocok untuk nonton film Tanah Runtuh ini? Semuanya sih ini film keluarga. Film keluarga Ini ya. film keluarga. Film ini nggak menceritakan Tragedi konflik, lah. tragedi yang membuat orang jadi parno gitu. Justru ketika kita nonton film ini, kita jadi lebih sayang bahwa ternyata masih banyak orang-orang di negara kita tuh yang benar-benar peka sama kemanusiaan gitu. Dan mudah-mudahan dari lewat film ini kita bisa jadi lebih apa ya, berkaca bahwa Indonesia tuh sebetulnya kaya bukan cuman diomongin doang gitu. Tapi karakter-karakter Indonesia itu sebetulnya juga mana sih orang Indonesia yang baik lagi, mana sih orang itu Yang kayak peduli Sekarang sama orang iya, lain. gitu. Kalau kita beragam banget, tapi kita Betul. sangat kasih. betul ya. justru itu kekuatan kita kan. Kalau dari gue pribadi sih, ini kan background kerjaan kita kayak bukan kayak Polri lah, polisi kan. Iya. Ada satu karakter di sini yang punya anak harus ditinggalkan, sedangkan dia harus menjaga anak orang lain lebih. Itu dia tadi kata Vino bilang pedulinya orang Indonesia sama orang lain gitu, sedangkan keluarganya itu jauh di sana gitu loh. Sedangkan kita masih peduli sama anak orang nih. Apalagi kalau kita sering traveling gitu ya. Orang Indonesia tuh baik, ramah. Sudah berkali-kali dicoba untuk dipecah belah, tapi at the end bersatu lagi. Betul. Karena hati orang Indonesia tuh baik gitu. They have a big heart. Kadang cuman secara surface kelihatannya beda. Dari ras, dari agama dan lain-lain gitu. Tapi at the end hatinya sama, kita makan dari tanah yang sama dengan konfliknya masing-masing, tapi at the end we rise above everything else gitu. Itu seharusnya menjadi efek abis nonton ini tuh kayak diingatkan kembali bahwa orang bilang Indonesia tuh orang yang paling bahagia di dunia. Ya kan? Sekarang apa sih? Pas kita lagi susah pun masih bisa senyum, masih bisa ketawa-tawa, masih bisa ngeliat, setidaknya kita punya ini, atau setidaknya kita kayak gini gitu. Selalu ngeliat positive side-nya. Jadi terjawab juga di lewat proses syuting film ini ya. Gitu ya. Walaupun ditanya tapi setidaknya gitu ya. Masih bisa main game gitu ya. Masih ada twist-twist. Juga penting maksudnya dari konflik-konflik yang kita nggak cuma ngomongin Poso gitu, misalnya konflik-konflik yang menjadi luka kita sebagai bangsa itu, yang paling menjadi korban ya adalah anak-anak. Anak-anak yang menjadi korban, karena gimana pun juga anak-anak ini adalah yang menggantikan kita ke depannya. Generasi berikutnya itu udah dipegang sama mereka. Nah kalau kita nggak bisa ngasih sesuatu, kita nggak memberikan karpet yang terbaik gitu untuk anak-anak ini, gimana anak-anak ini mau tumbuh dan bangsa yang jadi lebih besar lagi gitu kan. Itu sih gue berarti. I mean, we all make mistake, we human ya kan. Iya. Di situ kan kita selalu bisa belajar, biar generasi berikutnya bisa Iya, baik lagi. benar. Tahu saja di mana juga seperti apa sih Tanah Runtuh itu. Tunggu aja tanggal berapa guys? Tanggal 25 25 Juni 2026 di Sam Studio. Harus rame-rame Studio. keluarga untuk nonton Tanah Runtuh ya di bioskop, di studio. Sampai ketemu di bioskop. Dadah.